Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Yuandra Putri dengan 3 digit NIM terakhir 012. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan beberapa part untuk assembly pada SolidWorks. Nah, untuk memudahkan penjelasannya, di sini saya akan mulai langsung saja di aplikasi SolidWorks. Pertama, kita akan buat file baru di bagian assembly. Nah, di sini kita coba import dulu file untuk memudahkan penjelasannya. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh gambar ini untuk mengaplikasikan bagaimana cara mengassembly pada SolidWorks. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya langsung import part yang ini, di open. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan part yang lain di insert komponen yang ini, lalu di browser. Nah, di sini kita akan masukkan part yang lainnya. Nah, untuk memunculkannya tinggal kita klik aja, taruh di tempat sembarang dulu aja, karena nanti akan bisa dipindah-pindahkan. Nah, ini bisa dipindahkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian made type. Di sini ada coincident, parallel, perpendicular, tangen, dan concentric. Nah, saya akan menjelaskannya secara bertahap sembari menyusun atau mengassembly part berikut ini sesuai dengan instruksi yang ada di gambar. Oke, yang pertama, kita akan membuat ini masuk ke dalam sini. Nah, caranya adalah pertama di made ini, menu made, lalu kita klik bagian ini dan ini. Nanti dia akan otomatis masuk seperti ini dan ini menggunakan concentric. Ini masih bisa digeser-geser. Nah, supaya dia tetap, kita bisa concentric lagi di bagian yang ini. Diklik aja dan yang ininya. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan dan akan coincident. Nah, ketika sudah seperti ini, dia tidak akan bisa maju mundur lagi. Jadi udah fix kayak gitu. Nah, di gambar ini kita akan mengassembly bagian yang ungunya dulu. Nah, bagian ungu ini kita akan masukkan ke dalam sini. Nanti kita klik masih di menu made tadi, kita klik lubang yang ini dengan yang ini. Kita akan buat dia menjadi concentric. Lalu kita checklist. Nah, ketika concentric dia masih bisa bergerak. Nah, di sini dia gambarnya di sebelah kiri, berarti kita putar aja. Nah, seperti ini, dia masih bisa bergerak. Nah, supaya tidak bergerak, kita pakai menu yang lainnya. Gitu. Nah, untuk menyesuaikannya lagi, kita bentuk dulu yang hijau ini dulu. Nah, di sini juga terlihat bahwa part yang warna biru ini, nomor 5, itu masuk ke dalam yang warna hijau ini. Jadi kita seperti yang tadi, masih di menu made, kita klik yang ini dan yang ini. Lalu kita concentric. Nah, supaya dia masuk, ini kan masih bisa digerakin. Kita klik lagi bagian ini dan yang ini. Nah, dia akan coincident. Seperti ini. Nah, karena ini masuk ke dalam sini, kita klik lagi bagian ini dengan yang ini. Dia akan concentric. Seperti ini. Kita bisa lihat dari sini. Nah, kita susun kayak gini. Nah, ini kan masih bisa bergerak nih. Supaya tidak bergerak, kita harus coincident. Apa? Berarti part yang bagian ini. Nah, sisi sini dengan sisi sini kita coincident. Nah, ini supaya dia tidak bergerak, akan nempel. Nah,
Selanjutnya kita baca lagi gambar. Di sini ada keterangan detail jarak antara yang ungu dengan yang merah adalah 6,5. Nah, sebelum itu pastikan diubah dulu di ukurannya. Kita pakai mmgs. Nah, kita klik lagi bagian yang ini dengan yang ini. Zoom aja supaya jelas. Nah, berapa jaraknya di bagian sini? Kita ketik 6,5. Nanti dia akan ada berjarak 6,5, lalu kita checklist karena dia sudah. Nah, jadi dia tidak akan bergerak lagi, sudah tetap. Nah, ini kita bisa naik turunkan. Nah, jangan lupa juga bagian ini dan yang ini kita paralelkan. Nah, jadi dia akan bisa bergerak seperti ini karena sudah kita paralelkan. Ini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan taruh lingkaran kuning ini di atas. Sama, masih di menu Mate. Nah, kita akan buat dia pakai yang tadi. Ini kita klik dengan yang ini. Nah, concentric checklist. Nih, kan masih bisa bergerak, artinya kita harus di coincident. Bagian tengah sini dengan sini kita coincident. Yap, coincident lalu kita checklist. Nah, ini sudah. Lalu kita baca gambar lagi. Di sini diberikan keterangan bahwa derajatnya 140. Supaya dia 140, caranya adalah masih di menu Make. Yang ini dengan yang ini. Di bagian sini kita ubah 140. Oke, sudah deh. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan latihan lagi dengan contoh soal yang lain. Di sini ada assemblies yang exercise 1. Ini adalah gambar assembly-nya. Kita akan buat seperti ini. Baik, langsung saja di SolidWorks-nya kita langsung new file. Ini kita selesaikan dulu. New, yang part assembly. Langsung aja kita import yang tadi. Open. Nah, kita lihat gambarnya. Ini ada 2 balok, berarti kita insert komponen lagi. Yang tadi, yang sama. Nah, ini kan dia kayak seperti kebalik. Kita bisa, caranya adalah nah, di sini kita putar balikan dulu sejauh 180 derajat. Ini nggak kelihatan ya, ini 180 tuh di sini. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Terus ini masih bisa kita gerakan. Nah, berarti kita tinggal buat bagian ini dengan bagian ini. Jangan lupa di mate. Ini dengan ini. Coincident. Lalu ini dengan ini. Nah, selanjutnya adalah yang ini dengan yang ini.
Yang ini dengan yang ini itu dia paralel. Sip, coincident. Maka dia sudah akan menjadi part seperti ini. Kita lanjut ke exercise berikutnya, yaitu exercise 2. Kita buka dulu bagian gambarnya. Nah, di sini terdiri dari beberapa part. Langsung saja di SolidWorks-nya kita new file lagi, part assembly. Kita insert lagi, kita masukkan, mohon maaf, part yang tadi, exercise 2. Nah, kita masukkan dulu yang ini. Ini adalah petunjuk gambarnya. Jadi yang nomor 1 ini dulu. Kan, kita taruh sembarang. Lalu kita insert komponen yang lain, browse, yang C bracket ini. Ini kan ada 2, berarti tinggal kita copy aja. Kita copy. Dan kita pindahin dulu. Nah, yang ini yang harus kita putar. Salah. Putar ke sana. Sebentar. Nah, yang gini aja dulu. Kita pindahin. Nah, selanjutnya kita buat ini di mate. Ini dan ini. Ulangi. Bagian ini dan ini. Sip. Kita concentrate dulu. Nah, jangan lupa karena ini masih miring, kita bagian ini dan ini kita paralel. Jadi dia gak akan miring-miring karena sudah diparalelkan seperti itu. Nah, gini ya. Terus ini dan ini kita konsisten supaya tidak bergeser lagi. Ini sip. Ini tidak akan bergeser lagi. Nah, begitu pun yang ini. Ini dan ini concentric. Ketika sudah concentric, kita paralelkan supaya dia tidak bergeser-geser kayak gini. Ini dan ini diparalelkan. Lalu ini dan ini coincident. Jadi dia tidak akan bergeser. Nah, kita lihat lagi gambarnya, ada part yang ini lagi di atas. Kita masukin lagi di, mohon maaf, maksudnya di insert component. Masukin yang triple, yang ini. Sama seperti yang tadi, kita bagian ini dan ini, jangan lupa di menu mate. Kita buat ini menjadi concentric dahulu. Dan yang kanan juga, ini dan ini concentric. Apakah dia masih bisa bergerak? Tentu saja. Nah, maka dari itu kita harus bikin dia coincident. Yap. Kalau sudah coincident, dia tidak akan bergerak lagi. Kayak gitu.
Nah, oke. Lihat lagi gambar, ada part yang ini. Pin, kita masukkan. Insert komponen, pin. Oke, selanjutnya supaya mudah, ini kita copy aja. Kita bikin 4. Nah, terus kita pakai menu mate lagi. Kita concentric ini dan ini. Checklist. Nah, ini masih bisa tuh naik turunin. Artinya kita harus coincident bagian ini dan ini. Yap, coincident. Setelah itu baru dia tidak akan bergeser lagi. Semua part sama. Kita concentric dulu. Baru bagian ini dan ini kita coincident. Yang bawah juga sama. Yang ini dengan yang ini concentric. Habis itu bagian ini dan ini coincident. Ini dan ini concentric supaya dia timbul benar. Ya seperti sini. Kita akan buat dia ini dan ini coincident. Nah, jadi sekarang sudah bisa tahu fungsi dari matte tape ini. Ada coincident, paralel, terus ada tangent juga, concentric, seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan lanjut ke exercise yang ketiga. Kita buka dahulu filenya. Ini adalah file yang ketiga, kita akan buat seperti ini sesuai dengan ketentuannya. Di SolidWorks kita buat new file. New-nya adalah yang assembly. Selanjutnya kita masukkan part-part yang ada supaya jelas kelihatan. Nah, di sini kita akan import dulu yang nomor 1 ini atau dimasukkan yang lower saddle. Nah, selanjutnya kita akan insert komponen yang lain. Kita masukkan langsung upper, terus ini dan juga ini. Dan yang terakhir ini taruh aja di atasnya. Kita butuh 2 pieces ya. Kita copy aja yang ini. Nah, terus ini juga kita copy. Nah, pertama kita akan buat dia seperti ini. Berarti yang pertama harus kita lakukan adalah di mate, lalu kita select bagian ini. Sebentar. Mate. Bagian ini dan juga yang ini. Dia akan langsung concentric. Tapi pasti dia masih bisa bergerak dan masih bisa miring-miring. Jadi kita harus buat ini dan ini paralel. Nah, jadi dia gak akan ke samping-samping. Selanjutnya kita akan pilih yang ini. Jadi coincident. Sudah, tidak bisa bergerak lagi. Kita lanjut masukkan part yang ini atau yang bagian
nomor 3 yaitu cup screw. Kita deketin sini. Wah, dia kelebihan. Berarti kita hapus aja ini. Seperti yang sudah sebelumnya kita lakukan di menu Mate. Ini sudah ke select. Dan kita kayak gini. Dia akan langsung concentric. Masih seperti ini. Kita akan buat dia tidak bergerak. Masuk. Caranya select yang ini dengan yang ini. Sip. Dia langsung consident. Nah. Sekarang kita buat yang sebelah kanannya. Sama. Di menu Mate. Ini udah ke select, tinggal pilih yang bagian bawahnya. Di dalam sini. Dia udah concentric. Tinggal bagian sini dan bagian sini. Coincident. Sudah sesuai ya. Selanjutnya kita akan masukkan part yang nomor 4. Di sini ada keterangan tambahan yaitu jaraknya 5. Berarti kita masukkan dulu. Seperti sebelum-sebelumnya. Select bagian sininya. Kita buat dia concentric dulu. Dengan ini. Ya. Seperti ini. Kita checklist dulu saja. Sama kanannya juga. Bagian ini dengan ini dia concentric. Nah, sekarang kita berikan dia jarak 5. Berarti bagian sini dengan bagian sini berjarak 5. Tapi sebelum itu jangan lupa ubah jadi mmgs dulu. Nah, baru di menu Mate tadi. Mate. Bagian ini dan bagian ini. Jaraknya adalah 5. Kita ganti di sini 5. Checklist. Oke, di sini udah aman, gak bisa digeser-geser lagi. Yang ini pun sama. Yang ini dengan yang ini. Di sini kita kasih ukuran 5 juga. Nah, sudah. Sudah sesuai dengan gambar. Baik, itu saja penjelasan terkait dengan Mate type dengan beberapa pengaplikasiannya langsung pada exercise yang ada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.